Indonesia kembali diguncang serangan teror. 14 Januari 2016, kawasan pusat bisnis di Jakarta, tepatnya di Jalan Tamrin, menjadi sasaran serangan bom dan senjata api. Beberapa korban luka dan meninggal jatuh akibat tragedi ini. Namun warga dengan cepat bangkit. Mereka sadar perlunya kesatuan melawan aksi teror yang meresahkan masyarakat. Tak lama setelah serangan itu, Indonesia menyampaikan pesan kuat terhadap pelaku teror. Di dunia maya dan media sosial muncul tagar "Kami Tidak Takut" dan sejumlah tagar lainnya seperti "Pray for Jakarta" dan "Indonesia Unite". Tagar-tagar itu dengan cepat menjadi topik populer di dunia maya. Teror bom di Jalan Tamrin memang bukan merupakan aksi terorisme yang pertama di Indonesia. Beberapa teror bom telah terjadi sebelumnya di Indonesia. Terorisme di Indonesia sudah berkali-kali kita menyaksikan, mengalaminya, dan mungkin yang terbesar kan dimulai dari bom Bali, ya, bom Bali. Kemudian terakhir kemarin di kejadian di Sarinah. Nah, tapi sebetulnya terorisme ini kan bisa dirunut atau dilihat ke belakang. Dalam upaya memberantas dan mencegah terjadinya aksi terorisme, Indonesia sudah memiliki undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Sedangkan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme diatur dalam pasal 6 dan 7. Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror dan rasa takut terhadap orang secara meluas, di mana tindakannya menimbulkan korban bersifat massal, serta merampas kemerdekaan orang lain dan menimbulkan kerusakan terhadap objek vital maupun fasilitas publik. Bahkan pasal 7 menyebutkan tindakan terorisme termasuk tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror. Secara umum yang menjadi ciri dari tindak pidana terorisme adalah adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu, menggunakan kekerasan, mengambil korban dari masyarakat sipil dengan maksud mengintimidasi pemerintah. Dilakukan untuk mencapai pembunuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, dapat berupa motif sosial, politik, ataupun agama. Penegakan hukum harus dilakukan tetap, kecuali kalau seandainya pihak dari kelompok-kelompok itu tidak melakukan kekerasan, ya nggak perlu juga. Upaya paksa kekerasan ini dilakukan karena mereka tidak mengindahkan dan mereka melakukan aksi kekerasan. Terorisme di Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Beberapa di antaranya merupakan tindakan teror yang berdasar radikalisme dengan mengatasnamakan agama. Aksi teror di Indonesia mulai marak di era tahun 2000-an. Meski bukan berarti tahun-tahun sebelumnya, Indonesia terbebas dari aksi teror dan pemberontakan dengan motif politik, sosial, maupun agama. Di tahun 2000, bom meledak di depan Kedutaan Besar Filipina di Jakarta, serta parkir gedung Bursa Efek Jakarta, hingga bom malam Natal di beberapa gereja di Jakarta. Kemudian serangan bom kembali menyerang beberapa gereja dan atrium Senen di Jakarta tahun 2001. Tragedi terparah adalah serangkaian bom di Bali pada Oktober 2002. Ledakan bom terjadi di 2 tempat hiburan di Kuta serta di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Korban yang jatuh pun terhitung cukup banyak, yakni 202, yang sebagian besarnya adalah warga negara asing. Setelah itu, berbagai serangan teror kembali terjadi di beberapa tempat di Indonesia dan Jakarta, hingga terjadi tragedi bom Tamrin. Kejadian-kejadian ini memperlihatkan bahwa aksi teror masih terus berlanjut, meski beberapa pentolan teroris ditangkap, bahkan ditembak mati. Sebagian besar teror di Indonesia dilakukan oleh kelompok militan yang berafiliasi dengan kelompok militan internasional, ataupun kelompok militan yang menggunakan ideologi serupa dengan mereka. Masalah ideologi atau jaringan itu, seperti solidaritas yang kepada kelompok-kelompok lain itu bukan menjadi pilihan utama mereka. Ya, di sini juga ada biasa alur fragmentasi. Mereka kan bukan organisasi yang betul-betul solid gitu. Dan bukan hanya menjadi target aksi teror.
Indonesia kini juga sudah menjadi salah satu daerah perekrutan untuk para pelaku aksi teror. Mereka yang telah direkrut pun diberi pelatihan khusus. Orang-orang yang direkrut oleh kelompok radikal itu pun sudah menjalankan aksi terornya di Indonesia. Namun demikian, sebagian menilai bahwa gerakan radikal di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Mereka hanya memiliki kesamaan atau kemiripan ideologi organisasi teroris internasional. Bahwa Indonesia dijadikan target mungkin sebetulnya bukan target, itu kan muncul sendiri dan memang di kalangan orang Indonesia sendiri ya muncul ide-ide ingin memaksakan mendirikan negara Islam itu dengan melalui terorisme itu. Nah, di sini mungkin bukan target dan ya direkrut untuk apa ya? Sebetulnya mungkin bukan direkrut. Ini menurut saya ini tumbuh sendiri gitu kan, direkrut oleh tokoh-tokoh lokal sendiri, ya tokoh-tokoh lokal sendiri. Jadi mereka ya mencari pengikut untuk sama-sama itu tadi memaksakan dengan melakukan terorisme, dengan melakukan kekerasan dan macam-macam. Terorisme pun sudah menjadi suatu ancaman nyata di masyarakat. Aksi teror menyasar berbagai tempat dan kalangan. Indonesia pun menyadari bahaya terorisme dan gerakan radikalisme yang terjadi di tanah air. Terorisme menjadi ancaman bagi kita semua. Ancaman bagi NKRI ini kalau kita cinta kepada negara ini. Dampak aksi teror tak hanya bersifat fisik, seperti kerusakan infrastruktur, sektor ekonomi maupun pariwisata. Aksi teror juga berdampak pada mental dan sosial masyarakat, khususnya korban aksi teror. Besarnya dampak dari aksi teror ini seperti yang diutarakan salah satu penyintas dari ledakan bom di Hotel JW Marriott tahun 2003, Tony Sumarno. Tak hanya berdampak pada kondisi fisiknya, tetapi juga pada kondisi psikis. Besar sekali. Ini aksi teror ini kalau boleh saya katakan mengubah hampir setengah dari hidup saya. Saya sudah saya di rumah sakit itu hampir 9 bulan dan saya tinggal di ruangan isolasi yang tidak bisa dibesuk, dan kalau orang besuk saya itu via telepon, jadi kita tidak bisa bertatap muka langsung. Waktu itu sengsara saya sudah bukan hanya fisik, tapi mental saya sudah serasa hancur. Ya, pastilah ya bagi keluarga korban kalau mereka merasakan dari akibat aksi terorisme itu ada dampak trauma, ya ketakutan, kemudian itu akibat luka, kehilangan anggota keluarga, dan ini harus kita hindari jangan sampai terjadi lagi ya korban-korban. Jangan sampai orang-orang yang kita sayang dari keluarga kita juga menjadi salah satu dari korban itu. Presiden juga telah memerintahkan pada Panglima TNI, Kapolri, Badan Intelijen Negara BIN, dan BNPT untuk memperkuat sinergi dalam melakukan pencegahan terorisme di Indonesia. Sementara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta BNPT diperintahkan Presiden untuk lebih fokus dalam upaya kontraradikalisasi di masyarakat, selain utamanya melanjutkan program deradikalisasi terhadap narapidana dan mantan narapidana terorisme. Deradikalisasi ini harus diikuti upaya pemantauan, pendampingan kepada para mantan narapidana terorisme setelah kembali ke masyarakat,